Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Soal yang pertama, 32 adalah P% dari 80. Nilai P adalah A 10, B 20, C 25, D 30, atau E 40. Nah, perhatikan di sini ada bentuk persen ya. Kalau kita baca dari belakang, P% dari 80 adalah 32. Ingat, di sini ada kata dari itu artinya sama juga dengan kali. Jadi, P% dari 80 itu artinya akan sama dengan P% yang dikalikan dengan 80. Nilainya di sini katanya adalah 32. Jadi kalau kita baca dari belakang lebih gampang ya. P% dari 80 adalah 32. Jadi adalah di sini kita ganti jadi tanda sama dengan. Ingat, di sini ada bentuk persen. Persen itu artinya adalah per 100. Jadi kalau P% artinya adalah P per 100 yang dikalikan dengan 80, hasilnya akan sama dengan 32. Nah, untuk mempermudah operasi kita bisa menyederhanakan bentuk angkanya. Di sini ada angka 80, di sini ada 100 ya. Ini memuat ada angka 0, 1 di sini. Jadi kita bisa coret ya. Jadi ini 1 0-nya bisa kita coret. Ini juga bisa dicoret. Nah, perhatikan lagi, ini ada angka 8 dan ini angka 10. Kita sederhanakan angkanya atau kita kecilkan angkanya, sama-sama kita bagi 2. Karena 8 habis dibagi 2, 10 juga habis dibagi 2. 8 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 4. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita lihat lagi, karena ini operasinya adalah bentuk perkalian, kita juga boleh menyederhanakan angka yang berada di ruas kiri dan angka yang berada di ruas kanan. Dengan catatan posisinya sama-sama berada di atas atau sama-sama sebagai pembilang, ya. Jadi 4 ini dengan 32 bisa kita sederhanakan angkanya. Kecuali 5 ya, 5 dengan 32 tentu saja tidak bisa. Karena 5 ini posisinya dia sebagai penyebut. Sedangkan 32 ini posisinya sebagai pembilang. Karena kalau kita ganti, kita tuliskan dalam bentuk pecahan, 32 ini artinya adalah 32 per 1. Ya kan? Nah, jadi kalau 5 dengan 32 tentu saja tidak boleh. Tapi kalau 4 dengan 32 boleh ya. Karena posisinya sama-sama berada di atas atau sebagai pembilang. Karena 4 itu artinya adalah 4 per 1. Jadi kita langsung bagi saja. 4 dibagi 4, kemudian 32 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Kita tinggal kalikan. P kali 1 hasilnya adalah P per berapa? Per 5. Jadi P per 5 sama juga dengan, nah, sama dengan berapa? 8. Tapi saya tuliskan di sini 8 per 1. Karena 8 per 1 itu artinya juga 8 ya. Kalau kalian menemukan bentuk pecahan di sebelah kiri sama dengan bentuk pecahan di sebelah kanan, itu pasti kita akan kali silang untuk menyelesaikannya. Jadi kali silangnya paling gampang kalikan yang ada P-nya dulu. Jadi 1 kita kalikan ke P dulu, hasilnya adalah P, sama juga dengan, kemudian kita sekali silang lagi, 5 kita kali 8 hasilnya adalah 40. Jadi kita dapatkan nilai P-nya itu adalah 40. Kita cek ya di opsi yang benar yang mana. Di opsi yang benar tentu saja adalah yang E. Jadi nilai P itu adalah 40. Oke, sekarang kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua masih dalam bentuk persen. 15 sama dengan 37,5% dari berapa? Nah, 15 sama dengan 37% dari berapa gitu ya. Kita tulis ulang soalnya. Nah, di sini kita misalkan saja dengan P. Karena kan kita tidak tahu ya 37% itu 37% dari berapa gitu ya, yang hasilnya 15 gitu ya. Jadi saya tuliskan sama dengan 15. Nah, di sini 37%, nah ini bentuk persennya, dikali berapa, hasilnya 15 ya kan, atau 37% dari P. Nah, dari P tadi yang ingin kita cari nilainya itu adalah atau sama dengan 15. Nah, di sini ada bentuk persen. Tapi bentuk persennya ini adalah bentuk desimal ya kan, 37,5%. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas bentuk-bentuk desimal ya yang dalam persen gitu. Kalau kita ingin merubahnya dalam bentuk pecahan. Jadi 37,5% itu bentuk pecahannya itu adalah 3/8. Nah, cukup diingat saja karena 37,5% ini paling sering keluar ya, atau paling sering kita temukan bentuk persen yang paling sering
kita temukan ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan TIU. Nah, dari mana hasilnya 3/8 ini? Nanti kita akan bahas ya, cara merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Jadi 37,5% itu nilainya adalah 3/8. Kemudian kita kalikan dengan P, akan sama juga dengan 15. Nah, caranya sama tadi ya. Ini ada angka 3, di sini ada 15. Jadi kita bisa langsung coret, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, jadi kemudian 1 kali P hasilnya P, kemudian kita bagi 8, berarti P per 8 yang nilainya sama dengan 5/1. Jadi 5 di sini saya ganti jadi 5/1. Kita boleh langsung kali silang. 1 kali P hasilnya adalah P, 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah yang C. Pada soal yang nomor 3 kita akan bahas ya cara merubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Oke, kita simak lagi, latihan lagi untuk soal ketiga. Nilai dari 27,5% dari 200 adalah, kita tulis ulang soalnya, 27,5% dari artinya adalah kali, jadi 27,5% dari 200 artinya adalah 27,5% kali 200. Nilainya adalah, nah lagi-lagi ini adalah bentuk persen dan bilangannya ini persen desimal gitu ya. Jadi bagaimana cara merubahnya menjadi bentuk pecahan? Caranya adalah 27,5% ini bentuk pecahannya itu adalah 11/40. Caranya bagaimana? Oke, kita coba cari di luar ya. 27,5% itu artinya adalah 27,5 per 100. Ya, per 100. Bagaimana cara membagi bilangan desimal? Yang di atas ini kan bentuk desimal dan ini adalah bentuk bilangan bulat. Caranya gampang, kita cukup hilangkan komanya saja. Bagaimana cara menghilangkan komanya? Lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Kalau ada 1 angka, berarti kita kali 10 ya, untuk menghilangkan komanya. Di bawah juga kita kali 10. Kalau 2 angka, berarti kita kali 100. Di bawah juga harus kali 100. Jadi, karena ini memuat 1 angka di belakang koma, berarti kita kali 10. 27,5 kita kali 10, otomatis komanya akan hilang. Menjadi 275. 100 kali 10, hasilnya adalah 1000. 275 kita bagi 1000, jadi 27,5% itu sama dengan 275 per 1000. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan karena bisa sama-sama dibagi 25. 275 kita bagi 25, itu hasilnya adalah 11. Sedangkan 1000 kita bagi 25, itu hasilnya 40. Nah, makanya 27,5% itu bentuk pecahan biasanya adalah 11/40. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, 27% dari 200 sama dengan 11/40, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 200. Nah, jadi kita sudah rubah ya bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan. Oke, kita tinggal kalikan saja. Kita sederhanakan angkanya. Ini kita coret dulu ya nolnya, karena ini ada 01, ini ada 01, kita coret. Maka yang tinggal sini 20, ini 4. Nah, 20 bisa langsung bagi 4 ya, hasilnya adalah 5. 20 bagi 4 hasilnya 5. 11 kali 5 hasilnya adalah 55. Di opsi yang benar yang mana? Yang benar adalah yang C, tentu saja. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang ketiga. Yang keempat. Nilai dari 12,5% dari 512 adalah, nah masih memuat persen ya, 12,5% kali 512 hasilnya akan sama dengan, lagi-lagi kita dihadapkan pada bentuk persen desimal ya, desimal dalam bentuk persen gitu. Nah, bagaimana cara merubahnya? Sama seperti tadi, 12,5% itu bentuk pecahannya adalah 1/8. Caranya bagaimana? Caranya bisa kalian bisa coba ya, seperti kita mengerjakan soal yang nomor 3 tadi, 12,5 per 100, kemudian hilangkan komanya, kemudian kalikan ya, karena ini 1 angka di belakang koma, berarti kali 10, penyebutnya juga kali 10 ya, kemudian sederhanakan angkanya, kalian temukan bahwa 12,5% itu nilainya adalah 1/8. Oke, bisa dicoba ya. Kemudian kita kalikan dengan 512. Oke, kita sederhanakan. 512 bisa dibagi 8. Hasilnya itu adalah 64. Jadi 1 kali 64 itu hasilnya adalah 64. Kalau kita lihat di opsinya, ternyata 64 tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya, opsinya ini semuanya dalam bentuk 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat gitu ya. Jadi 64 ini kita rubah menjadi 2 pangkat. 64 itu nilainya akan sama dengan 2 pangkat 6.
Ingat 2 pangkat 6 itu artinya adalah 2 yang dikalikan sebanyak 6 kali. Coba kita kali ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2 hasilnya 64. Nah, jadi pas ya. 2 pangkat 6 itu nilainya adalah 64. Jadi opsi yang benar yang mana? Opsi yang benar tentu saja adalah yang C. Nah, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.